يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian pekanan kita di pagi Sabtu yang cerah ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini Allah masih memberikan keberkahan hidup yang banyak kepada kita. Pagi ini Allah masih mengumpulkan kita dengan kalimat yang suci, dengan memulai kehidupan kita di pagi ini, di hari ini, dengan membaca basmalah atau atas nama Allah. Mudah-mudahan perjalanan berikutnya, episode berikutnya, ya, babak baru kehidupan kita selanjutnya selalu di dalam keberkahan, selalu dalam naungan dan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga sampai kepada kita hingga sampai akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para santri yang mulia, alhamdulillah pagi ini suasana dingin atau panas di sana? Panas, Ustaz. Panas, ya. Alhamdulillah di sini suasananya sangat sejuk, ya. Sejuk sekali di sini, ya. Mudah-mudahan panasnya di sana tersibagoh, panasnya suasana di sana semoga terwarnai oleh sejuknya kalam-kalam Allah yang hari ini pagi ini mau kita baca. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih seputar tentang apa? Upaya-upaya kita, ya, rihlah kita, perjalanan kita, kemudian ikhtiar kita bagaimana kita mendapatkan surga, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita buka beberapa kitab terkait dengan surga dan neraka ini, ya, kita kembali coba mendengarkan bersama nasihat, ya, nasihat dari seorang ulama yang masyhur, ya, yaitu siapa yang biasa Ustaz sebutkan? Yahya bin Mu'adh Ar-Razi, ya. Masih dalam kitab Siyaqul Qulub, ya. Beliau menegaskan, ya, apa yang ditegaskan oleh beliau terkait dengan pagi ini, ya, terkait dengan apa? Pagi ini, ya. Di situ beliau menegaskan qala ba'dul hukumai, gitu ya. Salah seorang ahli hikmah berkata, man asbaha, ya, ya. Barang siapa yang masuk waktu apa asbaha? Pagi, ya. Man asbaha. Barang siapa yang masuk waktu pagi, ya. Lam yakum ma'hu hadhil khishal as-salasu, ya. Dalam keadaan tidak memiliki, gitu. Lam itu tidak. Lam yakun ma'hu hadhil khisal salah satu, ya. Barang siapa yang masuk di waktu pagi dalam keadaan tidak memiliki tiga khisal, tiga sifat, tiga karakter atau tiga keadaan atau tiga akhlak, gitu ya. Lam yusifu tariqal
azmi, gitu ya. Maka dia tidak akan mendapatkan jalan mencapai azam atau tujuan. Ustaz ulang ya. Qala ba'dul hukumat, ya. Salah seorang ahli hikmah berkata, ya, man asbaha, barang siapa yang masuki waktu pagi, lam yakun mau hadil hisalus salas, dalam keadaan tidak memiliki 3 sifat atau 3 karakter atau 3 watak atau 3 kebiasaan, gitu. Barang siapa memasuki waktu pagi dan dia di pagi itu tidak memiliki 3 sifat, ya, lam yusibu tariqal azmi, maka dia tidak akan mendapatkan jalan mencapai azam atau mencapai tujuannya. Apa 3 sifat itu? Perhatikan 3 sifat itu. Ya, awwaluha, yang pertama, ya, kama annallaha lam yu'ti rizqaka al-yawma ghairaka fala ta'mal li ghairih. Kama annallah, karena sungguhnya Allah, gitu ya, lam yu'ti rizqakal yauma ghairaka, tidak mungkin berikan jatah rezekimu kepada orang lain pada hari ini, gitu ya. Fala ta'mal li ghairihi, maka jangan kamu beramal untuk selainnya, gitu ya. Jadi satu ulang ya babnya ya. Jika seorang masuk ke waktu pagi dan di pagi itu dia tidak memiliki 3 sifat ini, tiga budi pekerti atau 3 karakter ini, maka dia tidak susah. Dia akan sulit menggapai tujuannya. Apa 3 sifat yang harus ada itu? Nah, yang pertama apa tadi? Awaluha, yang pertama apa? Kama annallaha lam yu'ti rizqakal yauma ghairaka. Karena Allah tidak mungkin memberikan jatah rezekimu kepada orang lain pada hari ini. Fala ta'mal li ghairi. Gitu. Maka jangan kamu beramal untuk selainnya. Begitu ya. Maka di pagi ini kita jangan karena memang Allah tidak mungkin memberikan rezeki kita kepada orang lain, maka pagi ini kita harus beramal kepada Allah. Jangan sampai beramal kepada selain Allah. Jangan sampai beramal kepada selain Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, wa kama annallaha lam yusyarik fima a'tauka hadan. Karena Allah tidak pernah menyertakan seorang pun dalam karunia yang dia Allah berikan kepadamu. Nah, gitu ya. Fala tasyarik fil amalil lati ta'malu lahu ya'nir riya. Maka kamu jangan menyertakan apapun dalam amal yang kamu lakukan untuknya, yaitu jangan pernah menyertakan riya. Nah, itu yang kedua, ya. Karena Allah tidak pernah menyertakan seorang pun dalam karunia yang Allah berikan kepadamu, maka kamu jangan menyertakan apapun dalam amal yang kamu lakukan untuknya, yaitu menyertakan apa? Riya. Ini. Gitu ya. Pertama tadi, kalau beramal tujuannya hanya kepada Allah, gitu ya. Maka kau bakal menggapai azam. Yang kedua, jangan riak ketika beramal kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, wa kama annallaha lam yukallif kal yauma amala ghadin. Ya. Karena Allah pada hari ini tidak membebanimu dengan amalan esok hari. Ya. Ya, karena Allah pada hari ini tidak membebanimu dengan amalan esok hari. Ya. Amala ghadin fala tas'alul
wala tas'alhu rizqa ghadin. Maka jangan kamu minta kepadanya rezeki untuk esok, ala jaurin, dengan zalim, hatta hingga idza ketika lam yu'tika syakwatahu, ketika dia tidak memberimu maka kau mengadu kepadanya. Jadi yang ketiga ini adalah karena Allah pada hari ini tidak membanimu dengan amalan esok hari, maka kamu jangan minta kepadanya rezeki untuk esok secara zalim. Zalim itu berarti dengan salah, mencari rezeki, minta rezeki dengan cara kemaksiat. Sehingga ketika Allah tidak memberimu, maka kamu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi apa kesimpulan dari 3 nasihat ini? Pertama, agar kita itu menggapai tujuan kita, kalau mulai pagi itu kita harus memiliki 3 keadaan. Keadaan pertama apa tadi? Kita itu kalau beramal harus beramal untuk Allah. Untuk Allah. Karena Allah, untuk Allah. Dipersembahkan untuk Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan rezeki jatah kita, kemudian Allah berikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita itu kalau beramal harus karena Allah, tidak boleh riya, tidak boleh karena manusia, atau enggak boleh karena makhluk. Karena ketika Allah memberikan rezeki di pagi ini, Allah enggak pernah menyertakan orang lain. Allah enggak perlu ngomong kepada seseorang bahwa aku akan memberikan rezeki kepadamu. Allah enggak perlu minta ditemani seseorang, ketika Allah hendak memberikan rezeki kepadamu. Maka ketika kita melakukan perkara ini, maka jangan sampai riya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita itu memohon kepada Allah, jangan sampai kemudian kita memohon rezeki untuk esok hari. Kenapa? Karena Allah tidak pernah membani kita bahwa besok kamu harus melakukan amalan ini, amalan itu, tidak. Artinya apa? Sungguhnya setiap kita setiap memasuki pagi hari itu, setiap kita itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi ini maka kita wajib bersyukur kepada Allah, kita dihadirkan di majelis ini, dan mudah-mudahan majelis ini menyebabkan kita itu menjadi hamba yang benar-benar taqarrub atau dekat illallah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mungkin pernah kita jelaskan, man aqama li ghorsa dzikri, wahai zat yang telah menegakkan untukku tanaman-tanaman zikir, wa ajra ila anhari najwa, kemudian mengalirkan sungai-sungai munajat, wa ja'ala li ayyama 'idin fi ijtima'il wara, kemudian membuatkan untukku hari-hari raya berkumpulnya manusia, wa aqama li fihim aswaqat taqwa, dan membuatkan untukku pasar-pasar takwa. Aqbaltu ilaika mu'tamidan alaihi, aku menghadapmu bersandar kepadamu, hatiku dipenuhi harapan kepadamu, mumtali al-qalbi min rajaik, kemudian hatiku dipenuhi harapan kepadamu, warattal lisani min du'aika fi qalbi minad dunubi zafaratun, kemudian lisanku selalu basah karena berdoa kepadamu, kemudian hatiku penuh keluh kesah karena dosa-dosaku, juga penyesalan atas dosa-dosa itu. Hadirnya dimuliakan Allah, beberapa nasihat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa
Hari ini kita bisa hadir di majelis ini, hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bersama-sama mengagungkan Allah, sama-sama membesarkan zatnya Allah, sama-sama merasa rendah, merasa hina, merasa dina di hadapan Allah. Maka semoga dengan demikian Allah membersihkan hati kita, mensucikan batin kita, kemudian mengisi perkara-perkara hikmah sehingga bisa memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki keadaan kita, memperbaiki setiap langkah kita. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita insya Allah sebentar lagi akan masuk surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan bahas tentang detailnya surga. Ya, hal-hal terkait dengan apa? Surga. Ya, ya. Maka untuk memulai itu ya gitu ya. Untuk memulai itu kita ada dua kitab yang kita buka ya. Di mana dua kitab ini membahas ya. Ya, kita ambil poinnya dalam kitab ini ya, yang membahas tentang menjelaskan atau menggambarkan dan keagungan surga. Jadi sebelum kita masuk nanti membahas tentang detail-detailnya surga, pojok-pojoknya surga, taman-tamannya surga, tanaman-tanamannya surga, kemudian taman-taman surga ya, sampai kepada pintu-pintunya surga dan sebagainya. Kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari pertama Syekh Muhammad Ali Al-Kulaib ya, dalam kitab Ahwalun Nar. Kemudian nanti setelah beberapa poin ya, mungkin 1 atau 2 halaman terkait dengan beliau menggambarkan keindahan dan keagungan surga. Setelah itu kita akan masuk agak detail lagi gambaran tentang keindahan dan keagungan surga dalam kitab kitab Hadil Arwah ila Bilatil Afrah ya, yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Gitu ya. Baik, para santri sekalian, sudah siap belum? Siap, insyaallah Ustaz. Sudah ya? Sudah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita awali dari kitab Ahwalun Nar. Apa kitabnya? Ahwalun Nar. Ahwalun ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Al-Kulaib. Ya. Syekh Muhammad Ali Al-Kulaib. Ustaz ulang, Syekh Muhammad Ali Al-Kulaib. Dalam kitab ini ada satu bab ya, ada satu pembahasan terkait dengan hal-hal yang menyangkut keindahan dan keagungan surga. Keindahan dan keagungan surga. Ya. Karena ini agak panjang, Ustadz langsung Ustadz terjemahkan ya. Ustadz nggak perlu membacakan matannya ya. Matan itu tulisan Arabnya ya. Karena agak panjang ya. Biar nanti kita bisa dua kitab ini ya, yang pembahasannya terkait topik yang kita bahas ini, semoga nyampe hari ini ya. Baik, kita akan mulai dari bagaimana penjelasan Syekh Muhammad Ali Al-Kulaib ya. Ketika beliau secara detail ya, secara indah ya, secara jelas menggambarkan tentang keindahan dan keagungan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sampai diawali dengan hadzal balad gitu ya. Ini loh negeri gitu. Hadzal balad, ini loh apa? Negeri. Ya. Jadi beliau itu menggambarkan surga itu sebuah negeri. Inilah negeri di mana orang-orang
ya, di dalamnya dianugerahi kenikmatan. Ya, jadi Syekh Muhammad Ali Al-Kulaib menggambarkan keindahan dan keagungan surga yang dijanjikan Allah dengan kalimat, ini loh negeri, inilah negeri yang orang-orangnya dianugerahi kenikmatan. Orang-orang itu dari kalangan siapa? Dari kalangan nabiyin, para nabi, siddiqin, ya, para orang-orang yang benar, ya, wasyuhada, ya, wassolihin, orang-orang syahid dan orang-orang soleh. Jadi ternyata sebuah negeri yang Allah anugerahi kenikmatan yang sempurna, di dalamnya dihuni oleh siapa? Nabiyin, wasyidikin, wasyuhada, wassolihin. Nah, gitu ya. Para nabi, para sidikin, para orang-orang syahid dan orang-orang soleh. Selain itu enggak ada di negeri ini. Selain golongan itu tidak ada di negeri ini. Nah, ya. Di mana negeri ini, nah, berarti kalau negeri ini berarti menggambarkan apa? Surga. Ya. Di mana negeri ini ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di mana di negeri ini ya istana-istananya ya berbatu bata emas dan perak. Kemudian negeri ini berplaster, ya, jadi lantainya ya kasturi wangi atau almish. Kemudian berbahan subur, mutiara dan yakut. Jadi lahannya di surga di negeri ini tuh lahannya subur, ya, subur akan apa? Mutiara. Kemudian yakut, mutiara, kemudian apa? Yakut. Sinten di antara panjenengan yang tahu apa itu yakut? Ada yang tahu apa itu yakut? Belum, Ustaz. Apa yakut? Ada yang tahu? Ustaz. Apa? Belum tahu, Ustaz. Masa nggak tahu apa itu yakut? Apa yang dimaksud dengan yakut itu? Batu permata, ya. Yakut itu batu permata. Ya. Jadi yakut itu apa? Batu permata. Ya. Ya, batu permata. Jadi di negeri ini, di surga ini, maka di situ lahannya subur. Maksud subur itu kan tumbuh mutiara-mutiara dan yakut dan permata. Kemudian tanahnya berasal dari Ja'faron. Apa Ja'faron? Tahu Ja'faron? Ja'faron. Nah, gitu ya. Ja'faron itu adalah salah satu bahan yang Allah gunakan untuk menciptakan bidadari. Ja'faron. Ya. Ja'faron apa Ja'faron? Kalau Ja'faron itu sebenarnya sejenis kayak bunga, warnanya keungu-unguan, ya, Ja'faron. Yang sekarang ini ya Ja'faron ini ya, Ja'faron ini sekarang digunakan apa? Ya, sebagian digunakan untuk apa? Bikin teh bisa, Ustaz, untuk Iya, masak nasi. kita. Kalau di Betul Arab untuk sekali. masak nasi, untuk pewarna Iya. nasi. Namanya apa? Saffron kalau di sini orang Iya, betul mengenal. sekali ya, saffron ya. Ya. Sebenarnya yang dipakai itu adalah yang asfarnya. Ja'faron, saffron itu kan berasal dari kata asfar. Asfar itu Kuning. kalau dalam bahasanya warna kuning ya. Berarti yang dipakai itu kuning kecoklatan ya, kuning-kuning keemasan atau kecoklatan. Ya.
Ya itu ya. Jadi yang sekarang dipakai ya lagi dijadikan herbal untuk mengobati berbagai macam penyakit itu ya. Dan itu. Jadi sekali lagi tanahnya itu berasal dari Ja'faron. Kemudian kemah-kemahnya berasal dari mutiara berlubang. Ya. Insya Hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin nanti akan lebih detail lagi tentang penggambaran bagaimana keagungan dan keindahan surga. Maka kalau kita teringat kisah tentang ketika Nabi Mi'raj, ketika Nabi Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Isra Mi'raj kan Nabi kemudian dihantarkan untuk melihat neraka dan para penghuninya, di sini ada tamsilnya, ya. Kemudian ada penggambarannya. Kemudian Nabi juga oleh Jibril dilihatkan kemana? Ke surga juga, ke taman-taman surga kan itu. Maka mungkin pernah Ustadz kisahkan tentang hal ini ya, ketika Nabi itu sedang bersama Jibril melihat surga, kemudian melihat taman-taman surga gitu. Maka di taman-taman surga itu ya, raudatun fi raudatun jinan ya. Taman dari taman-taman surga itu, di situ terdapat bahwa banyak sekali bidadari-bidadari yang sedang bermain dengan keceriaan mereka, dengan kebahagiaan yang tergambar di aktivitas mereka ya. Namun tiba-tiba mata Rasulullah tertuju kepada seorang bidadari yang lagi menyendiri di pojok taman surga. Ini sangat berbeda dengan bidadari-bidadari yang lainnya, gitu ya. Kan itu. Kalau bidadari digambarkannya itu adalah putih bercahaya begitu kulitnya. Nah ini yang di pojoknya ini tidak, gitu ya. Kulitnya itu kalau bahasanya kulitnya sawo matang, gitu ya. Nah, kalau orang lebih kadang ngomongnya black sweet, nah, gitu ya. Sudah black sweet lagi gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril itu siapa? Kenapa dia kok menyendiri, kelihatan pemalu gitu ya? Kok tidak seceria yang lainnya? Kenapa dia tidak bergabung dengan teman-teman yang lainnya? Kan itu. Kemudian Jibril menjelaskan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu adalah bidadari yang khusus Allah ciptakan untuk sahabatmu, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah bertanya, loh kok bisa begitu ya Jibril? Nah, kemudian Jibril menjelaskan, jadi dulu ya Rasulullah, ketika engkau di dalam majelismu menjelaskan tentang surga, tentang keindahan surga sampai menjelaskan tentang bidadari, saat itu maka gitu ya, tiba-tiba Umar itu berdoa dalam hati ya, kalau bahasa kita batin gitu ya, ya Allah aku pengen surga, pengen bidadari yang begini. Jadi membayangkan pengen bidadari yang detail gitu di pikirannya, di hatinya Umar. Itu. Maka sejak saat itu kemudian Allah menciptakan surga ini, menciptakan bidadari yang digambarkan oleh siapa? Umar ini untuk gitu. Nah, jadi ya Umar masih hidup tapi bidadarinya sudah Allah ciptakan. Persis seperti hari ini, kalau jenengan hari ini kita kok membahas tentang surga ya. Mungkin hati kita seharusnya gembira, bahagia. Kalau perlu kita segera berdoa kepada Allah, gitu ya. Berdoa kepada Allah. Ya. Ya, kita berdoa dan hari ini bayangkan kita sedang duduk di mana? Dipan ya. Di surga kan itu ya. Sedang menikmati berbagai jamuan Allah di rumah kita di surga. Oke, kembali ke sini ya. Itu beberapa hal yang sebelumnya ini menjadi penegasan kepada kita. Begitulah kalau kita sudah membahas tentang surga itu ya. Seharusnya semakin cerah, wajah kita semakin bercahaya, seharusnya begitu. Karena kita merasakan, jadi ada
Gurat-gurat kebahagiaan mengalir di tubuh kita. Para santri yang mulia, kita lanjutkan ya. Masih bersama Syekh Muhammad Ali Al-Kulaib. Dalam kitab apa? Tadi? Ada yang ingat? Ahwalun Nar. Ya, kitabnya itu ya. Maka beliau menegaskan bahwa wallahi, gitu ya, demi Allah, negeri ini atau surga ini adalah negeri yang berkilau, kemudian berbau semerbak, dengan sungai yang terus mengalir, dan buah-buahan bersusun hijau. Buah-buahan bersusun hijau. Ya. Serta istri-istri nan cantik jelita. Gitu ya. Jadi istri-istri orang yang soleh ketika di dunia ini, nanti di sana tetap menjadi istri-istri tapi cantik jelita. Gitu ya. Kemudian di sana ada pohon sidar. Apa sidar? Minyak wangi. Pohon sidar. Sidar apa? Pohon bidara. Pohon bidara. Jadi di surga itu ada pohon bidara yang tidak berduri. Jadi kalau hari ini kita sudah tahu pohon bidara itu yang mana, berarti kita sedang menyaksikan salah satu pohon yang tumbuh di surga. Ya. Kemudian ada buah pisang yang bersusun-susun. Nah, buah pisang yang apa? Bersusun-susun. Nah ini ada ayatnya. Ada yang tahu ayatnya? Tentang pohon pisang yang bersusun-susun. Ya. Apa ayatnya gimana? Suratnya Al-Waqiah tapi ayatnya lupa, Ustaz. Iya, satu aja ada yang tahu? Ya. Pisang yang bersusun-susun. Ayatnya apa? Ini ayatnya tidak terlalu panjang. Ya. Ayatnya tidak terlalu panjang. Yaitu surat apa? Surat Al-Waqiah. Ya. Ya, surat Al-Waqiah. Surat yang ke-56 ayat berapa? 20? 20? 29. Ya, di situ ya. Jadi cukup jelas di situ ya. Coba mungkin ya apa namanya yang sudah apa namanya sudah ketemu bisa dibaca. Ayo biar interaktif. Surat 56 ayat berapa tadi? Ya. 29. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattalahim mangdud. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Mangdud ya. Di situ ternyata ya, lagi-lagi kalau kita melihat mangdud, pohon pisang yang bersusun buahnya ini, ya lagi-lagi itu adalah apa? Jamuan makan, jamuan buah yang di surga. Kemudian kita selain pisang juga ada pohon-pohon rindang yang membentang. Kemarin istilahnya apa? Pohon yang ada di surga. Pada pekan yang lalu ada istilah apa? Namanya apa pohon di surga itu? Tuba. Ya. Apa? Tuba. Ya. Yang bayangannya dilewati oleh orang yang berkendaraan ya selama 100 tahun karena begitu besarnya pohon di surga. Kemudian di situ ada air yang tertuangkan. Di surga itu ada air yang tertuangkan. Maksudnya apa? Ternyata di surga itu kita kalau butuh air kita nggak pernah ambil sendiri. Ada yang melayani. Kok bisa Ustaz? Iya.
Jadi kalau jenengan nanti punya rumah di surga, gitu, kan satu orang kan nanti dikasih rumah itu tidak satu di sana. Kalau kita masuk surga itu, ya gitu ya. Karena rumah di surga itu besar ya. Misal di antara salah satu istana permata kita gitu di situ gitu ya. Istana permata dan kita tinggal di situ di surga. Maka di situ nanti ada saat kita itu akan diurus rumah kita oleh satu kepala rumah tangga. Dan itu laki-laki. Kemudian satu kepala rumah tangga dia akan mengkoordinir 1000 kepala rumah tangga yang lain. Kemudian satu kepala rumah tangga dari 1000 tadi dia memiliki apa? 1000 pelayan. Ya. Jadi kalau satu rumah dilayani berapa? 1 juta pelayan. Jadi kan kalau dilayani itu seneng nggak sih? Senang. Senang. Jadi kan kalau contoh paling gampang kalau jenengan lagi naik pesawat kan dilayani kan sama siapa? Bidadari dan bidadaranya. Keliru Ustaz ngomong. Pramugari dan pramugaranya. Ya. Pasti dilayani tadi situ. Ya, mau minum apa? Mau makan apa? Adanya ayam dan daging kan itu. Mau makan apa? Tidak ada apa-apa yang dimakan. Dan seterusnya. Seneng nggak kalau lagi cuma duduk manis dilayani? Seneng nggak? Seneng. Padahal itu dilayani cuma saat kita di pesawat. Itu pun kita bayar. Bagaimana kalau sudah di surga? Dilayani oleh sekian banyak orang. Gitu. Maka di surga itu air itu tertuangkan. Ada yang nuangin kalau kita butuh minum. Misalnya kita mau minum air madu, air susu, air khamr gitu, maka di sana dilayani. Kemudian Syekh Muhammad Ali Al-Kulaini melanjutkan, di sana wahai hamba Allah, mereka makan dan bersenang-senang. Kemudian mereka para penghuni surga itu tidak pernah mengeluarkan ingus. Tahu ingus nggak? Tahu. Iya, nggak pernah. Di sana nggak ada yang namanya corona itu, nggak ada. Ya, tidak mengeluarkan ingus dan tidak pernah buang air. Jadi penduduk surga itu nggak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar. Dan yang dikeluarkan apa? Yang keluar dari tubuh penghuni surga itu adalah bau misik. Apa misik? Kasturi. Kasturi. Yang keluar itu. Jadi makanan apapun, minuman apapun yang kita konsumsi di sana, itu keluarnya bukan ke buang air kecil atau buang air besar, tapi keluarnya adalah bau kasturi. Kira-kira gimana itu perasaan kita? Kalau sekarang kan kemana-mana kita masih pakai kasturi minyak wangi kan gitu ya. Kalau Ustadz ini di mejanya Ustadz, sekarang bukan kasturi nih, ada malaikat subuh. Gitu. Kemana kita pakai itu, serbannya disemprotin itu kan gitu. Bajunya kalau ke masjid kan gitu. Tapi kalau di surga itu gimana? Iya. Tidak perlu minyak wangi, baunya sudah wangi. Iya, tubuhnya sudah mengeluarkan bau misik atau kasturi. Kemudian di sana mereka tertawa dan pernah menangis. Mereka tertawa, tidak pernah menangis. Kalau kita kan kadang tertawa, tapi seringnya menangis. Kalau sekarang ya di dunia. Kalau di sana tertawa terus, nggak pernah menangis. Ya, itu. Kemudian di sana mereka menetap dan tidak pernah pindah. Nah, gitu, nggak pernah pindah ya, menetap. Kemudian di sana mereka hidup dan tak pernah mati. Di sana wajah-wajahnya tertawa dan cerah. Kemudian di sana terdapat keindahan yang nyata. Ya, kalau ada keindahan di surga itu, dan ada hurun ain. Apa hurun ain?
Ada yang tahu hurun ain? Hurun ain Bidadari. apa? Bidadari yang air mata. Ada apa barusan apa? Bidadari. Iya, di sana ada bidadari surga. Jadi di surga itu ada hurun ain. Kemudian di sana terdapat kesenangan yang abadi. Di sana segala sesuatu indah. Di sanalah hijab akan tersingkap. Di surga itu nanti hijab akan tersingkap. Termasuk apa? Akan disingkapkan hijab kita. Sehingga kita bisa melihat keindahan wajah Allah. Keindahan wajah Allah yang maha mulia lagi maha pemberi. Bahkan kalau sekarang kita bisa nggak ngelihat malaikat? Bisa. Bisa nggak sekarang lihat malaikat? Tidak. Sekarang tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Tidak, Ustaz. Sekarang jelas nggak bisa kita ya. Nggak bisa. Kecuali kalau orang yang sudah kasab ya. Nah itu para nabi dan para wali ya. Sudah kasab tuh dia bisa ngelihat ya. Gitu ya. Kalau itu sudah pilihan, itu bagian dari karomah kalau di kalangan para aulia. Nah kita itu di surga, nah, gitu ya. Di surga bisa melihat para malaikat. Disingkapkan itu hijab sehingga kita bisa melihat, kalau bahasa kita bisa melihat hal yang gaib. Kalau di dunia itu perkara yang gaib, nanti di sana perkara yang nyata. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian di sana ya, di negeri itu ya, terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu secara sekilas hadirin yang dimuliakan Allah, penggambaran mengenai keindahan dan keagungan surga yang dijanjikan Allah. Dalam kitab Ahwalun Nar, Syekh Muhammad Ali Al-Qulaib. Syekh Muhammad Ali Al-Qulaib. Nah berikutnya kita buka kitab Hadil Arwah ila Billatil Afrah. Ditulis oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Panjenengan tahu kitab ini? Ustaz kasih tahu ya, ini sudah diterjemahkan. Kitab ini sudah diterjemahkan di Indonesia ya. Diterjemahkan dengan judul Tamasya ke Surga. Ya, silakan mungkin Mbak Erna nanti bisa disiapkan itu. Karena kita kalau baca kitab itu Masya Allah ya. Dan berjilid-jilid kitabnya. Sudah Ustaz, tapi belum sempat baca. Iya. Sudah punya. Tapi belum sempat baca. Ya. Mbak Erna kalau sudah punya harus disosialisasikan. Ya. Iya. Ya, jadi gitu ya. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Hadi Al-Arwah ila Billati Afrah ini menggambarkan ya agak detail lagi ya. Lebih detail lagi tentang apa? Surga. Wong judulnya aja diterjemahkan menjadi apa? Tamasya ke surga. Ya. Jadi pakai sin besar loh ya. Bukan tamasa, tapi tamasya ke surga. Nah, gitu ya gitu. Ya. Nah, kalau jenengan punya baca itu ya, kitab itu pasti senyum bahagia. Lagi sedih baca aja itu. Lagi dapat ujian, baca aja itu. Lagi dapat musibah baca itu kan, nanti itu akan menjadi apa? Akan menjadi pelipur lara. Maka bagi yang belum memiliki, baik yang masih bahasa Arab maupun yang sudah terjemahan, silahkan jenengan memilikinya. Ya, insya Allah ya. Tamasya ke surga itu terjemahannya. Kalau yang masih asli, Hadil Arwah illa Billatil Afrah. Gitu ya. Nah, langsung ke bab yang terkait dengan penggambarannya ini ya. Beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan begini. Ya. Allah, nah ini dia ya. Allah
Allah telah menyiapkan surga untuk kekasih-kekasihnya. Jadi Allah telah menyiapkan surga ini untuk kekasih-kekasih Allah. Ya. Kemudian di dalamnya dipenuhi dengan rahmatnya Allah dan kemuliaannya Allah. Di dalamnya dipenuhi dengan keridhaan Allah. Dan Allah mensifati kenikmatannya dengan apa? Fauzan azima, dengan keuntungan yang besar. Jadi Allah mensifati apa? Mensifati kenikmatan surga itu dengan fauzan azim. Dengan apa? Bahwa orang yang bisa mendapatkan kenikmatan surga itu berarti tandanya orang itu mendapatkan fauzan azim. Mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Kemudian Allah mensifati kenikmatannya, kenikmatan surga itu seperti orang yang Allah berikan kerajaan yang besar. Jadi kalau orang kemudian Allah berikan rahmat mendapatkan surga dan mengenyam kenikmatan di dalamnya, berarti seperti dia itu seorang raja yang memiliki kerajaan yang besar. Kok bisa? Oh ya, nah, karena memang kalau kita udah masuk surga itu rumah di surga kita nggak dipetak-petak kayak sekarang ini. Tipe 21, tipe 36, tipe 4. Di sana enggak. Di sana tipenya enggak terbatas. Kalau ada penggambaran jenengan tahu enggak pintunya? Berapa luas pintunya, pintu surga itu? Pintunya itu luasnya adalah seperti perjalanan yang kita lakukan 40 tahun. Kira-kira gimana pintunya? Lebar. Kalau pintunya segitu, gedungnya seberapa? Gak seperti rumah kita sekarang gitu ya. Kita merentangkan kedua tangan, pintunya udah nyampe, gitu ya. Ya, bahkan kalau di cahaya satu rentangkan tangan, ya, pintunya ya dijampe. Betul tidak? Betul. Maka bagi siapa yang akan masuk surga dan bisa mengenyam kenikmatan di dalamnya, maka Allah mensifati kenikmatan itu dengan fauzan azima. Dia telah mendapatkan kemenangan yang besar, dia telah mendapatkan keuntungan yang besar, sekaligus dia itu seperti seorang raja yang memiliki kerajaan yang besar. Kemudian dalam surga itu Allah memberikan semua kebaikan. Allah membersihkan dari semua jahat. Bahkan alas itu apa? Berarti kalau bahasa kita lantainya di lantai surga itu dari misik dan ja'faron, ya. Dari kasturi dan ja'far. Ya. Bahkan kalau jenengan pengen tahu atapnya di surga itu ya, terutama atapnya surga Firdaus, itu atapnya itu adalah arsy Ar-Rahman. Kok bisa? Jenengan kan sudah pernah dapat penjelasan ya dari Ustadz ya, bahwa surga itu kan letaknya di mana? Sudah tahu belum? Oh iya belum pernah ke sana ya, lupa Ustadz. Belum ya? Jadi surga itu letaknya di atas langit 7. Kok bisa begitu? Digambarkan oleh Rasulullah. Mi'raj. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ya, maka ketika Nabi sudah melewati langit lapis 1, 2, 3 sampai 7, kemudian Nabi sampai kepada apa? Sidratul Muntaha. Di situ ada pohon sidrah, pohon apa? Bidara, kemudian muntaha. Sebuah tempat yang paling tinggi yang sudah tidak ada tinggi lagi. Karena di sebelahnya itu ada arsy Allah, di sebelah lagi ada surganya Allah. Nah, surga itu di situ kan itu. Maka kalau jenengan tanya, kalau rumah di surga itu atapnya apa? Arsy Ar-Rahman, arsy Allah.
gitu ya. Maka semakin orang itu mendapatkan surga yang tingkatannya paling tinggi, semakin tinggi, berarti semakin dekat dengan arsy Allah. Berarti semakin dekat dengan arsy Allah, maka itulah aspek yang dinilai. Berarti orang yang semakin dekat dengan arsy Allah, berarti dia semakin mulia. Jadi orang yang agak jauh dari arsy Allah sama orang yang tinggalnya dekat dengan arsy Allah, berarti apa? Lebih mulia mana? Yang tinggal di dekat arsy Allah. Kalau jenengan tahu ini perabotnya, nah, perabot itu apa tuh? Peralatan. Isinya ya, mebelnya ya, mebelnya dan sebagainya, isi rumah ya. Isi rumah di surga itu terbuat dari permata dan mutiara. Kalau jenengan lihat bangunannya, kalau sekarang dari batu bata atau kadang dari apa? Batako, kalau di sana bangunannya itu terbuat dari emas dan perak. Pohonnya itu pohon di surga itu daunnya itu emas dan perak. Daunnya. Jadi batang dan daunnya itu dari emas dan perak. Tidak dari kayu. Kalau sekarang pohonnya dari apa bahannya? Kayu kalau di dunia. Kalau di sana dari emas dan perak. Kalau jenengan tahu buahnya gimana buahnya? Buahnya lebih lembut daripada laban. Laban apa? Susu. Jadi buahnya lebih lembut daripada susu dan lebih manis daripada asal, daripada madu. Itu jenengan bisa gambarin nggak? Kalau sekarang apa yang lebih lembut daripada susu dan lebih manis daripada madu? Ada nggak? Agak ada ya. Nggak ada ya. Ya adanya sekarang ya susu itu sama Madu. gitu ya. Gitu. Kemudian daunnya tadi berbentuk perhiasan. Daun-daun pohon di surga itu bentuknya perhiasan. Jenengan tahu perhiasan yang sering jenengan pakai itu loh. Halo. Iya, ya. Jadi kalau jenengan di toko jewelry misalnya gitu ya, itu semua perhiasan ya. Nah daun-daunnya itu terbuat dari itu. Jenengan lewat misalnya di Kosbibi kan ada ya toko itu ya. Kalau lewat itu jenengan tertarik nggak? Kalau cuma lihat itu tertarik nggak? Tertarik, gitu kan ya. Nah kalau di surga itu ya daunnya itu berbentuk perhiasan. Kemudian sungai-sungai di surga itu pertama ada sungai dari Laban ya. Dari apa? Laban apa? Sungai apa? Susu. Tidak pernah berubah rasanya gitu. Kan ada itu ya, ada syair sholawat itu ya, yang ini disukai oleh Habib Umar bin Hafiz ya, yang dari Yaman, yang dari Mustafa. Ada yang tahu nggak syairnya? Inna fi jannati. Ada yang tahu syairnya? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Ya udah Ustaz ini. Inna fil jannati nahran min laban li Ali wa Husaini wa Hasan. Kan itu ya. Sungguhnya di dalam surga itu terdapat sungai yang mengalir susu. Nahran min laban ya. Dan itu ya. Yang diperuntukkan li aliyin untuk Ali wa Husain wa Husainin untuk Husain dan ya. Dan itu masih panjang syairnya, nanti bisa jenengan ini browsingnya, tapi ya dulu ketika dulu ngaji, ketika dulu di pesantren itu kadang itu dilakukan ya sewujud cinta kita kepada Nabi dan Ahlul Bait kan. Nah, itu
berikutnya di surga juga ada sungai yang berupa khamr atau arak yang sangat lezat bagi orang-orang yang minumnya, dan ada sungai madu yang murni. Nah, gitu. Jadi di sana nggak ada yang madu campuran ya. Kalau di dunia banyak ya, banyak yang campuran. Kalau di sana semua Murni. ya. Kalau jenengan pengen tahu makanannya apa, kalau kita nanti di surga, buah-buahan yang kita sukai dan daging-daging yang kita sukai. Jadi di sana tidak ada loh makanannya nasi gitu, enggak. Siap ya, siap. Di sana nggak ada nasi. Kalau minta nasi boleh nggak? Boleh. Kita boleh minta apa saja di sana. Kemudian minumannya apa? Minumnya zanzabilan wa kafur. Ya, apa zanzabilan? Jahe. Apa zanzabilan? Jahe. Apa? Jahe. Zanzabilan itu jahe. Jadi di sana minumannya jahe wa kafur. Apa kafur? Ini ada ayatnya ya, kalau kafur itu surat Al-Insan ayat 5 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ora yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas-gelas yang berisi minuman. Gelas campuran. Bentar. Jadi sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas-gelas berisi minuman yang campurannya apa, air kafur. Kafur itu salsabila, apa, mata air yang ada di mata air di mana? Di surga. Mata air yang di surga, ya. Jadi begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Berikutnya adalah wadahnya. Kalau kita wadah, piring, gelas gitu ya, yang kita gunakan untuk makan dan minum terbuat dari emas dan perak. Kemudian luas pintunya. Tadi luas pintunya apa? Seperti jarak perjalanan 40 Tahun. plus apa ya? Bagaimana angin? Kondisi angin di surga. Kalau sekarang berangin nggak di HK? Barusan kemarin Ustadz. Kemarin Ini Ya. kalau di sana kalau berangin itu kan berarti T berapa gitu ya? Kalau di surga itu angin meniup daun seperti meniupnya seperti seorang yang meniup dengan tenang, ya, seperti alunan apa itu, seruling yang apa, yang mendayu-dayu ketika kita mendengarnya gitu. Jadi anginnya itu begitu lembut. Kemudian bagaimana bayangannya? Kalau bayangan, jadi di sana itu kalau pernah saya sampaikan dengan tuba pohon di surga itu, bayangannya ya, bayangan pohonnya itu bisa dilewati dilewati seorang pengendara selama 100 tahun. Itu apa? Itu tadi apa? Pohon. Bagaimana dengan bangunannya? Pasti begitu besar. Ya, maka kalau jenengan bertanya berapa luasnya? Luas. Jadi luas surga itu berapa? Jadi ternyata digambarkan dalam kitab ini, surga itu luasnya sama dengan perjalanan selama 2000 tahun. Luasnya seberapa nggak? Tidak terbayangkan. 2000 tahun. Ya, luas sekali ya.
Ya, gitu. Jadi kalau kita punya rumah segede itu mau ngapain gitu? Sekarang kan punya rumah semua kan? Gengs. Nah, gitu. Ya. Kemudian kalau jenengan nanya, terus rumahnya itu panjangnya berapa? Panjangnya 60 mil dari langit. 60 mil. 1 mil sama dengan 1,25 kilo. Nah, berarti kira-kira berapa itu? Ya hampir ya, panjangnya rumah kita itu di sana ya hampir 80 sampai 90 kilo. Tidak seperti sekarang panjangnya berapa? Ada yang 90, ada yang 9, ada yang 10 gitu ya kalau di perumahannya. Terus kemudian ruangannya. Nah, ruangan juga itu ya. Kemudian bangunannya setinggi apa? Bertingkat-tingkat setinggi bintang di langit. Gimana pakaiannya? Pakaian ahli surga itu terbuat dari sutra dan emas. Bagaimana kasurnya? Dari mutiara dan permata. Bagaimana tiang penyangganya? Berupa perhiasan dan mutiara. Bagaimana wajah ahli surga? Kira-kira gimana wajahnya? Seperti layaknya bulan. Berapa umur penghuni surga? 30-an tahun. Iya, kalau di kitab ini 33 tahun. Tidak bertambah, tidak berkurang. Segitu terus, berarti dia muda terus, kuat terus, hebat terus gitu ya di sana ya. Cantik terus. Iya, jadi seperti itu ya. Bahkan kalau jenengan pengen tahu apa yang nyanyian yang kita dengar di surga apa, yaitu nyanyian para bidadari, suara para malaikat dan suara para nabi, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah matahari. Kira-kira di sana ada matahari apa tidak? Ada. Mungkin tidak ada, Ustaz. Ternyata di surga itu ada matahari. Ada matahari surga, ya. Jadi di surga itu ada langit surga, ada bumi surga. Kalau sekarang kita di dunia nih, ada bumi, adalah Langit. langit. Nanti di surga ada juga bumi dan langit. Jadi yang kita injak itu bumi kalau di surga nanti. Itu. Kemudian ada langitnya. Maka di sana ada matahari. Ya, jika matahari mulai menyinari, maka semua perhiasan, semua yang ada di surga itu akan bersinar, ya, gemerlapnya luar biasa, ya, dan wajah-wajahnya, ya, wajah-wajah penghuni surga ketika terkena sinar matahari itu wajahnya bercahaya, ya, seperti letupan kilat-kilat gitu ya. Bagaimana rasa cinta yang ada di hati orang-orang mukmin, para penghuni surga, sebagaikan menyatunya matahari dan bulan. Bagaimana pembicaraan mereka? Pembicaraannya sahdu, ya, seperti pembicaraan dua kekasih ketika hidup di dunia, ya. Ini sampai bagaimana kelebihan kondisi langit dan bumi yang ada di surga sana, karena semua terasa indah, semua terasa bagus, dan begitu seterusnya. Hadirin para santri yang mulia, itu sekitar, ya, itu sekilas gitu. Sekilas. Berarti kalau sekilas itu kira-kira sedikit apa banyak? Sedikit. Sedikit sekali dari penggambaran surga. Insya Allah mulai pekan depan kita sudah masuk ke surga. Detailnya di surga. Mulai nama-namanya surga biar kita kenal, biar nanti kita itu berada di mana itu tahu, ya. Mengenai namanya, ya. Kemudian nanti kita akan lebih detail lagi apa?
membahas tentang apa di kitab ini itu sudah bangunan-bangunan di surga, pintu-pintu di surga, sungai-sungai di surga. Artinya dari apa yang tadi secara global disampaikan dalam kitab Ahwal dan kitab apa? Hadi Arwah, insya Allah mulai pekan depan kita sudah akan membahas secara detail. Ya, berdasarkan penjelasan syariat ya dari Allah maupun dari Rasulullah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin demikian untuk kajian kita di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan. Insyaallah. Baik, kita akhiri bersama kajian kita di pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bil sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.